warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan nikmat itu sebagai bentuk kesyukuran dan ketaatan, kepatuhan kita dalam menjalankan syariat Islam. Mudah-mudahan duduknya kita bersama, mengaji bersama, bertukar pikiran bersama ini menjadi bagian catatan-catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab insyaallah. Amin. Hadirin ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kajian tentang tergelincirnya lisan manusia. Yang kemarin kita sudah memberikan prolog atau mukadimah. Maka pada malam yang berbahagia ini ada beberapa poin yang menjadi catatan kita bersama agar kemudian kita bisa mampu memahami petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah agar supaya kemudian kita berupaya secara maksimal mungkin menjaga keselamatan lisan kita ini, karena mengingat banyaknya manusia masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan karena tergelincirnya lisan mereka. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kemarin kita sudah menyampaikan dalam Surat Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi apa-apa yang kita ucapkan dalam bahasa komunikasi sosial masyarakat kita, bahwa selalu ada malaikat pengawas yang mencatat di sebelah kanan kiri dan sebelah kiri kita, menjadi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan bukti-bukti otentik dan akurat di mahsyar nanti. Bahwa tidak ada satu bahasa-bahasa yang keluar dari lisan, entah itu bahasa yang baik atau bahasa yang mengandung dosa dan maksiat, melainkan semuanya tercatat. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindar data-data para malaikat betul-betul otentik dan akurat. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, wa innal abda la takallamu bil kalimati min sakhitallahi la yulqi laha bal yahwi biha fi jahannam. Bahwa seseorang hamba berbicara satu kalimat dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka jahanam. Hadis sahih Imam Bukhari. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika lisan ini tidak mampu terkontrol dengan baik di dalam menyajikan bahasa komunikasi antara individu satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sekarang musim-musim semakin panas.
antara pendukung satu dengan pendukung yang lain dalam ini, atau nanti kemudian kampanye-kampanye dilakukan seringkali dalam rangka untuk membela orang yang kita dukung, membela figur yang kita ikuti. Akhirnya tidak segan-segan kita melemparkan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya, menyampaikan bahasa-bahasa yang menyakitkan orang lain, tidak pantas didengar. Bahasa-bahasa kotor pun seringkali lepas dari lisan seseorang ketika kemudian yang bersangkutan berbicara dengan bahasa emosi, berbicara dengan bahasa kultus individual, fanatiknya dia terhadap seorang individu atau hal-hal yang lain, yang kemudian bahasa-bahasa itu, tergelincirnya lisan itu menyebabkan seseorang tersebut masuk dalam neraka jahanam. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa membinasakan kita ketika lisan ini tidak mampu terkontrol dengan baik, di antaranya adalah membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusannya, atau berbicara pada sesuatu yang sia-sia. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, bahwa karakter orang beriman itu adalah berupaya secara maksimal dalam bertutur kata, dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan atau komunikasi yang dilakukan itu harus berbobot, bermakna, yang sekiranya memberikan dampak positif, yang sekiranya mampu menghadirkan pada di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik. Kalau dia tidak mampu menyajikan bahasa komunikasi yang kondusif, maka solusi yang terbaik adalah diam. Maka jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Sahih Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan, inna min husnil islamil mar'i tarkau ma la ya'ni, bahwa sesungguhnya di antara kebaikan karakter, sifat, akhlak seorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya, atau dia meninggalkan perkataan yang sia-sia, atau meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter itu sesuatu yang melekat pada diri seorang muslim, di mana seorang muslim itu, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hadis-hadis yang lain Nabi menjelaskan seorang muslim itu bagaikan ikan di lautan. Ikan di lautan. Ikan itu dia berada di dalam air laut yang tingkat keasinan air laut itu luar biasa. Sampai detik ini ketika ikan itu dikeluarkan dari laut, maka dagingnya tidak pernah terasa asin. Dagingnya tidak pernah terasa asin, kecuali memang ya sudah mati lalu kemudian diasini, dijemur, baru asin dagingnya. Tapi kalau ikan baru keluar dari air laut, ya kita tangkap, ketika kemudian kita konsumsi, tidak ada ceritanya ikan itu dagingnya terasa asin, padahal dia berada di komunitas tempat yang tingkat kegaramannya sangat tinggi. Artinya apa jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim itu memiliki satu karakter di dalam mempertahankan identitas dirinya.
Dia tidak diwarnai, dia tidak tersibuk, tercelup oleh lingkungan, oleh situasi, keadaan dan hal-hal lain yang mempengaruhinya. Jadi dia berada di air laut tapi dia gak asin. Dia berada di mana saja tetapi dia punya filter. Punya imunitas kekebalan, mempertahankan diri, menghadirkan suatu warna, menghadirkan suatu karakter tersendiri di dalam keistiqomahannya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu seperti madu, lebah. Lebah itu dia mencari makan dari sesuatu yang baik-baik. Lalu kemudian dia hinggap pada satu dahan dan dia tidak pernah mematahkan dahan itu. Justru kemudian lebah itu mengeluarkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi karakter orang Islam, orang beriman itu adalah dia menghadirkan, mencari sesuatu yang baik. Lalu kemudian dia tidak melakukan tindakan kerusakan-kerusakan di lingkungan ekosistem di mana dia berada. Dia tidak jadi pecundang, dia tidak jadi provokator, dia tidak jadi munafikun. Bahkan kemudian di mana dia berada, lahirlah kebaikan-kebaikan dari karakternya, lahirlah kebaikan-kebaikan dari akhlaknya. Sehingga Nabi menjelaskan bahwa khairun nas anfa'u linnas. Manusia yang terbaik itu bukan manusia dinilai dari semata dia melakukan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tetapi ketika dia membangun sholil nafsi, dia membangun kesolehan secara individual, dia pun meningkat frekuensi kedudukannya menjadi muslim li ghairi, menjadi orang yang mampu menghadirkan kebaikan, yang kebaikan itu kemudian mampu dinikmati oleh orang banyak. Kebaikan itu mampu menghadirkan suatu warna perubahan pada diri orang lain. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah mengutuk, melaknat. Ya. Seringkali jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, manusia ini karena dipengaruhi berbagai macam faktor-faktor, entah itu faktor emosional, faktor psikologis, faktor masalah-masalah yang menyebabkan kemudian seringkali tidak terkontrol bahasa yang keluar. Coba sudah perhatikan orang lagi emosi, Pak. Orang lagi emosi itu bahasanya kasar-kasar semua, Pak. Ngajak orang keket, mau bacok orang lah, inilah, itulah, ya. Maka kemudian kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa laisal mu'mini bitta'ani wala la'ani. Jadi bukanlah karakter seorang mukmin itu adalah orang-orang yang bitta'ani, orang-orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya penuh dengan sumpah serapah, wala la'ani, ya, suka melaknat orang, ya. Tak doa agar kemudian kamu ditabrak sepur, mandel-mandel kemudian kamu begini dan seterusnya, ya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang kata-katanya tidak keji, kata-katanya selalu halus, lembut, ya. Kata-katanya baik, bagus, ya. Bukan kemudian kata-kata yang menghadirkan hal-hal yang menyakitkan orang lain, hal-hal yang menurunkan martabat orang lain, kata-kata yang kemudian
menyudutkan orang lain dan seterusnya. Jadi laisal mu'min bitta'anin wala lal'ani. Bukalah karakter seorang muslim mukmin itu adalah orang-orang yang kata-katanya keji, kata-katanya sadis, kata-katanya laknat, sumpah serapah, ya. Jadi kata-kata yang kemudian membawa motivasi seseorang agar orang menjadi lebih baik, orang lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan agama, orang yang punya rasa ketakutan, kata-kata yang membawa maslahat dalam kehidupan dia. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya adalah membicarakan tentang kebatilan. Salah satu tergelincirnya lisan seseorang itu adalah suka mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang batil. Ada orang itu kalau diajak bicara yang baik, diajak bicara tentang kemaslahatan umat, diajak bicara tentang dakwah, tentang Islam, ya, tentang umat dan seterusnya, kadang-kadang meradang, kadang-kadang alergi, ya, tidak suka. Justru kemudian dia sangat ambisius sekali, sangat bersemangat sekali ketika kemudian dia berbicara tentang kebatilan, bicara tentang dosa, bicara tentang maksiat dan seterusnya. Bahkan pelaku tersebut juga bangga menceritakan tentang kemaksiatan, dosa-dosa, pelanggaran yang dilakukan. Maka di dalam hadis sahih Nabi menjelaskan bahwa Allah itu senang kepada hamba yang ketika dia melakukan satu kejahatan, satu dosa pelanggaran, diam-diam lalu dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah marah, Allah murka kepada hamba yang kemudian dengan bangganya dia menceritakan kejahatan yang dilakukan. Dengan bangga dia menceritakan tentang dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dan banyak itu orang menghadirkan narasumber podcast-podcast yang kemudian mereka diinterview, mereka bangga menceritakan tentang aib-aib, cerita tentang perzinahan yang mereka lakukan, cerita tentang dosa-dosa, maksiat-maksiat yang mereka lakukan menjadi konsumsi publik. Padahal hal-hal yang aib itu harus ditutupi, ya. Sehingga dalam hadis lain Nabi mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang mengumbar aib saudaranya di dunia, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara kita ini yang seringkali kita dengar, seringkali kemudian kita baca orang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan batil, kejahatan-kejahatan, pelanggaran HAM dan seterusnya, yang seolah-olah dia merasa itu benar, seolah-olah dia merasa itu hal yang biasa saja, seolah-olah dia merasa tidak ada masalah, hal yang lumrah dilakukan oleh siapa saja. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, inna a'dhaman nasi khataya yaumal qiyamati aktsaruhum khawdan fil batil. Manusia yang paling besar dosanya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak berbicara tentang hal-hal yang batil, ya. Banyak hal-hal baik, banyak hal-hal yang justru kemudian harus kita sampaikan, harus kita dakwakan, harus kita sosialisasikan yang baik-baik. Banyak dari agama ini harus kita sampaikan ke orang dalam hal apa saja. Karena wilayah cakupan persoalan pembahasan Islam itu kan sangat luas sekali. Mendakwakan Islam itu adalah merupakan sebuah mega proyek. Jadi
bukan proyek kecil-kecilan. Dakwah itu adalah sebuah kesinambungan yang terus-menerus dari generasi satu, generasi berikutnya dan seterusnya. Mulai dari generasi sahabat, sahabatnya meninggal ganti tabi'in, tabi'innya meninggal ganti tabi'in, tabi'in ganti, kemudian ulama-ulama salaf terus sampai sekarang kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dan kemudian kita meninggal pun dakwah itu tidak pernah berhenti. Jadi sebenarnya banyak hal cakupan-cakupan kebaikan dari Islam ini yang harus kita bicarakan, yang harus kita diskusikan, ketimbang kemudian kita membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang dosa, hal-hal yang melanggar, yang kemudian akan menggiring seseorang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Ya. Jadi tidak hanya merugikan dirinya, tapi merugikan juga orang lain. Tidak hanya menghadirkan dosa untuk dirinya, tetapi menghadirkan juga dosa untuk orang lain. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah ghibah. Ya. Poin selanjutnya adalah ghibah. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Ghibah itu adalah seseorang menceritakan aib, menceritakan kesalahan, menceritakan dosa saudaranya, dan benar-benar dia melakukannya. Itu namanya ghibah. Ya. Beda dengan buhtan. Buhtan itu adalah berita fitnah, hoax. Jadi dia menceritakan aib, dosa, kesalahan seseorang saudaranya, orang lain, yang orang itu nggak melakukan. Nah, itu namanya buhtan, fitnah. Ya. Beda dengan ghibah. Ghibah itu memang betul-betul dia melakukan. Jadi orang melakukan saja nggak boleh kita ceritakan ke orang lain. Tidak menjadi konsumsi publik, karena itu bicara tentang harga diri orang. Itu bicara tentang muruah, bicara tentang harga diri orang. Bagaimana kemudian harga diri kita dijatuhkan orang, bagaimana kemudian aib kita dikita orang dan seterusnya. Tentunya kita akan merasa begitu malu luar biasa. Maka Islam mengajarkan untuk tidak membicarakan aib orang, kesalahan, kejelekan orang indal hajah. Boleh membicarakannya, boleh kemudian kita ceritakan ketika ada hajat, kebutuhan agar orang lain terselamatkan. Ya. Mari kita lihat di dalam surah Al-Hujurat surat 49 pada ayat ke-12 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakarihtumu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah diri kalian dari banyak berprasangka. Ya, berprasangka. Prasangka boleh. Ya, zon. Prasangka boleh, zon, tapi tidak boleh menuduh. Ya. Karena menuduh itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Menuduh tentang seorang wanita berzina, seorang laki-laki malam-malam ngumpet, ngendap-ngendap masuk ke rumah janda. Sampai sebagai tetangga tidak boleh langsung mengklaim mereka berzina, melaporkan bahwa mereka berzina. Kenapa? Karena dalam surat An-Nur itu antum harus menghadirkan 4 saksi yang menyaksikan terjadi koitus, hubungan di mana 2 khitan itu bertemu. Ya, menyaksikan benar, bukan zon, bukan prasangka. Ya. 1 orang menyaksikan saja, dia harus mencari teman 3 orang menjadi saksi laki-laki. Kalau
wanita berarti 8 orang saksi. Laki itu dibandingkan dengan wanita 1:2. Harus menyaksikan. Itulah kenapa kemudian pengadilan di Saudi Arabia selalu lepas, selalu lolos mereka. Padahal jelas-jelas bahwa khadimat pembantu wanita TKW itu diperkosa. Ya, ia menyaksikannya, yang tahu istrinya. Tapi kemudian dibawa ke pengadilan nggak bisa. Kenapa? Karena hanya istrinya menyaksikan. Dia nggak mungkin kan istrinya menghadirkan wanita lain untuk menyaksikan perselingkuhan orang, suaminya, nggak mungkin kan? Makanya tidak mudah, tidak gegabah. Jelas-jelas orang itu berdosa, tetapi kemudian kita punya aturan mainnya. Nabi itu tahu tentang pentolannya munafikun. Nabi itu tahu, ya, siapa pentolan munafikun, siapa orang nafik, Nabi tahu. Tapi Nabi nggak pernah menghakimi mereka. Nabi nggak pernah perintahkan bunuh mereka, nggak pernah. Sampai dalam perang Uhud saja, ya, sekitar 70 lebih mereka keluar dari barisan umat Islam. Tapi Nabi tetap berinteraksi, ya, karena itu menjadi wilayah urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhlah kalian banyak berprasangka. Berarti prasangka itu pada waktu tertentu, kondisi tertentu dibolehkan, tetapi jangan menjadi sebuah tren, menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Karena prasangka itu seringkali menggiring kita jatuh kepada sebuah kesalahan. Namanya juga prasangka. Ya. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suami nggak boleh, ya, mencari kesalahan-kesalahan istri, istri nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan suami. Ya, satu hal yang sering kali saya dapati dalam konsultasi keluarga samara, pertengkaran terjadi dalam rumah tangga atau masalah-masalah besar terjadi rumah tangga karena seorang istri terlalu agresif mencari kesalahan suaminya. Ya, seorang istri terlalu agresif mencari kesalahan suaminya, sampai-sampai kemudian suaminya mandi, HP-nya kemudian cepat-cepat dia buka. Sampai kemudian dia mempelajari bagaimana bisa buka PIN, bisa buka kunci HP suaminya. Luar biasa, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengetahui apa isi di WhatsApp suaminya, bicara dengan siapa saja dan seterusnya. Padahal dosa yang dilakukan suaminya bukan menjadi tanggungan istrinya. Ya. Padahal dosa yang dilakukan istrinya bukan menjadi tanggungan, dosa yang dilakukan suaminya bukan menjadi tanggungan istrinya. Justru dosa yang dilakukan istrinya menjadi tanggungan suaminya. Harusnya suami yang rutin periksa HP istri, bukan sebaliknya. Ujung-ujungnya wanita itu takut dimadu. Ujung-ujungnya takut terbagi cintanya dan seterusnya. Ini suatu petaka yang seringkali terjadi. Gak boleh suka cari kesalahan. Saat dompet-dompetnya diambil, dicari. Jangan-jangan ada bukti transferan, dilempit-lempitnya di situ barangkali dan seterusnya. Sampai segitu. Ya. Agama mengajarkan ada namanya syaddu dariyat. Jadi menutup semua celah-celah tindakan preventif sebelum lahirnya, sebelum hadirnya sebuah masalah lebih besar. Ya. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan jadi orang yang kepo, Pak. Kupingin tahu masalah orang lain. Jangan, ya. Kata Nabi, orang yang cerdas itu al-qais, kata Nabi dari Sahih Bukhari itu al-qais. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyibukkan dirinya beramal soleh, memperbanyak sangat untuk menghadapi perbekalan
masa yang akan datang. Itu orang cerdas. Logika sederhana kebalikannya adalah orang goblok itu adalah orang yang menyia-nyiakan usianya untuk mencari-cari pembenaran atas dirinya, mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga waktunya, usianya habis untuk ngurusin orang lain. Sehingga dulu kita masih SD belajar itu, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Banyak orang itu kesalahan aibnya besar sekali, tapi setel kopok, pura-pura tak tahu, tak oneng. Tapi kalau kesalahan orang lain, wah, kecil kayak apa saja, dikorek sampai kepingin tahu. Ya, itu kayak orang wanita-wanita Flores begitu, bukan wanita Python, Pak. Wanita Flores begitu, cari kutu, Pak. Cari kutu itu bisa berundak-undak, Pak. Satu di bawah, naik lagi terus, atau berjajaran gitu, Pak. Pertama ya cerita biasa tentang seluk-beluk kehidupan. Nanti lari cari aib kesalahan orang lain. Begitu sudah, ya. Gitu kerjanya begitu sudah. Nah, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengingatkan wala tajassad wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah sebagian di antara kalian menghibah saudaranya yang lain, mencari aib-aib kesalahan saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyaqula lama akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kau makan bangkai saudaramu yang sudah bangkai? Tentunya kamu jijik, ya. Tentunya kamu jijik. Kita makan jenis makanan atau hal-hal yang daging hewani saja, tidak semua orang bisa. Ada orang jijik makan ayam kampung, karena ayam kampung itu makan kotoran manusia, gak mau makan dia. Padahal halal dimakan. Apalagi kemudian sudah basi, sudah tidak nyaman, orang kemudian tidak berselera. Bagaimana kita bisa memakan bangkai saudara kita? Ya, Tretan Sumanto model. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya, boleh bergibah itu dalam hal-hal tertentu, indal haja, ada suatu kepentingan. Contoh, orang ini sering utangan dan utangnya itu tidak nanggung-nanggung. Ya, utangnya tidak nanggung-nanggung dan selalu kemudian kalau utang itu bahasanya Islami, bahasanya menceritakan tentang kebutuhan, kesengsaraan dan yang lainnya untuk menghadirkan rasa iba pada orang lain. Ujung-ujungnya kemudian itu bagian dari siasat politik penipuan untuk mendapatkan pinjaman. Banyak korban yang berjatuhan. Maka menceritakan kebiasaan orang itu kepada orang lain agar supaya orang lain tidak jatuh korban, maka ghibah seperti itu dibolehkan. Atau hadir menjadi saksi di pengadilan. Orang kalau hadir menjadi saksi di pengadilan harus menceritakan semuanya. Ya, menceritakan tentang latar belakang, histori atau kronologis masalah, baik atau buruk orang diceritain semua, harus. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar menjadi masukan buat hakim untuk hakim menentukan sebuah keadilan hukuman. Ya. Makanya kami orang yang menjadi saksi diangkat sumpahnya bahwa omongannya, saksinya betul-betul benar. Makanya dia menjadi saksi pun hadir, ya, hadir dalam pengadilan saksi-saksi yang lain, tidak sendirian dia, yang gitu. Jadi menceritakan seseorang dia membunuh, saya tahu persis ini bersama teman-teman ini saya saksikan waktu. Jadi dia ceritakan dalam rangka apa? Dalam rangka agar hakim tidak salah dalam menentukan hukuman pada seseorang. Kalau kemudian tidak ada kepentingan itu, maka tidak usah, Pak. Tidak usah menceritakan aib saudaranya. Ya. Walaupun saudaranya melakukan. Itu menjadi tanggung jawab orang tersebut. Makanya bahasa nahi mungkar itu adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi.
Cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kau tidak sanggup dengan tanganmu, cukup dengan nasihat. Orang dinasihat tuh face to face, diajak duduk berduaan, dinasihati dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, ya. Dia diorangkan, dia kemudian tidak dijatuhkan mentalnya, tidak dijatuhkan martabatnya, malah kemudian dimotivasi dan seterusnya, kan begitu, ya. Sampai kemudian orang itu menerima betul-betul masukan, hujah dan seterusnya dari kita. Tapi kemudian tidak semua orang mau menerima nasihat kita. Kita niatnya baik, kadang-kadang tanggapan orang tidak baik, kadang-kadang salah tanggap. Akhirnya kemudian langkah yang ketiga adalah fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika dhaful iman. Jadi ketika kemudian kita tidak punya kemampuan menasihati orang, maka cukup dengan persoalan hati. Bagaimana kita mendoakan agar saudara kita itu berhenti dari kejahatannya. Kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Kita mendoakan agar dia mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Nggak boleh mendoakan hal-hal yang buruk pada saudara kita, kecuali memang sudah tidak ada solusi lagi dan harus. Maka kemudian di hadis Bukhari Nabi mengingatkan berhati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Antara dia dengan Allah tidak ada hijab tembus. Entah dia itu orang beriman atau orang kafir, orang yang taat atau orang yang mursal, pokoknya haknya diambil. Maka doa ketika tangannya diangkat mengadu kepada penguasa jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala habis kita, hancur kita, ya. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Ghibah. Selanjutnya adalah namimah, mengadu domba. Ya. Namimah, mengadu domba. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, la yadkhulu jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Jadi kita muslim ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan, ya. Sampai kemudian Rasulullah memberikan suatu peribaratan, al muslim kal bunyan. Seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya sedang sakit, maka akan terpengaruh juga kesehatan pada anggota tubuh yang lain. Akan bermasalah juga, memberikan dampak ketidaknyamanan secara psikologis, emosional, dan bahkan kemudian selera makan bisa menurun gara-gara satu anggota tubuh yang sakit. Gigi sakit semua jadi meradang, Pak. Orang bersuara sedikit kencang pinginnya kita tampar, Pak, padahal sakit gigi. Korelasinya di mana, Pak? Ya, orang buka pintu, istri kita, anak kita nutupnya agak keras, terasa nyut di sini, Pak. Maunya kita tampar, Pak. Gitu ya. Artinya bahwa agama ini mengajarkan kepada kita hidup ini menjadi sebuah kebersamaan. Kita menjadi kuat kalau kita ini bersatu. Seringkali saya sampaikan bahwa orang Islam itu ibaratnya bagaikan lidi. Untuk menjadi sebuah sapu itu kan terkumpullah dari puluhan sampai ratusan lidi. Ya. Untuk membersihkan kotoran di halaman, untuk mengumpulkan sampah, maka menggunakan kumpulan dari puluhan sampai ratusan lidi diikat dengan tali yang kuat. Ya. Diikat dengan tali yang kuat. Kita boleh berada di Muhammadiyah, kita boleh berada di NU, kita boleh berada di Persis, kita boleh berada di Al-Irsyad, dan kelompok-kelompok harokiyah atau organisasi yang lainnya. Enggak ada larangan. Itu urusan dunia. Itu urusan dunia. Masa seolah mau motif semua gitu? Enggak. Ada yang SD motif, SMP motif, ada yang kemudian
SMP Cordova, macam-macam namanya. Sekolahnya sama. Namanya bisa berbeda dan kualitasnya juga berbeda. Nah, muslim yang satu yang lainnya sama, Pak. Sama. Ketika dia berada pada satu kelompok, satu pergerakan, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Ya. Dan sudah menjadi karakter alam itu. Salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Rasulullah meminta agar umat ini bersatu. Ya, umat ini menjadi satu. Nah, doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma memberikan penjelasan kepada umat wasatan. Kita ini menjadi umat yang pertengahan. Jadi orang Islam itu tidak ekstrim, tidak lembek, tapi wasatan, pertengahan. Ya, mampu menimbang, menfilter. Nggak keras, nggak lembek, itu Islam. Dia humanis, dia harmonis, dia dinamis. Islam itu. Jadi ketika kemudian masing-masing kita ini diikat oleh ukhuwah Islamiyah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi perintah kita berukhuwah, bersaudara itu adalah suatu kewajiban. Tafarruq, ya, berpecah belah itu adalah satu keharaman. Jadi nggak boleh orang Muhammadiyah dengan NU saling bertengkar. Gara-garanya apa? Masalahnya apa? Orang kelompok ini menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya lebih bagus, ahli surga, yang lain ahli neraka. Nggak boleh. Semua harus bersatu dalam sebuah ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita berbeda, berbeda. Dari sahabat-sahabat ini nggak ada semuanya punya pikiran sama, Pak. Nggak ada, Pak. Kenapa kemudian dikenal dengan Madzhab Ibnu Abbas, Madzhab Ibnu Mas'ud? Ya, masalah tentang niqab cadar dari zaman sahabat itu sudah berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud memahami bahwa pakaian wanita muslimah itu adalah sesuatu yang menutup dari kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itu adalah sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Dan ini menjadi polemik panjang antara Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah dengan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Ya. Yang orang kemudian mewajibkan cadar. Biasa. Ibnu Mas'ud memahami bahwa yang boleh tampak dalam surat An-Nur ayat 31 ada sesuatu yang tampak pada wanita itu adalah celaknya. Celak di matanya. Ya, atau pakaian luar. Berarti semuanya tampak tertutup pakai burqa. Nah, itu namanya pendapat. Pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bercadar itu wajib. Ya, harusnya saudara-saudara kita NU itu pakai cadar semua. Tapi kenapa kemudian pakaiannya yang justru sering bermasalah saudara kita itu? Ngakunya madzhab Syafi'i tapi tidak sesuai dengan qaul pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan cadar itu wajib. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan itu akan kita temui, akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah tangga kita sampai kemudian masyarakat luas, perbedaan itu ya tidak bisa disatukan. Yang dicarikan itu adalah titik temunya tasamuh, saling toleransi, saling menghargai. Yang sering membuat ukhuwah ini berpecah, orang tidak harmonis ini kan orang merasa benar sendiri. Orang merasa lebih hebat, merasa lebih nyunah dan seterusnya. Sehingga seringkali menyalahkan orang lain. Bahkan pada titik klimaksnya Nabi mengingatkan pada kita,
Jangan mudah-mudah, jangan mempermudah, menggampangkan untuk mengkafirkan saudara. Karena kalau ketika tuduhan kafir itu kau sebutkan kepada saudara, kau sematkan gelar itu pada saudaramu dan tidak kau temukan kekafiran pada dirinya, maka akan berbalik menimpa kita. Jadi berhati-hati, ya. Jadi orang bersaudara itu wajib, bercerai itu adalah haram hukumnya. Ya, harusnya para kiai ulama ini sering-sering mensosialisasikan hal-hal ini sehingga kita hidup dalam masyarakat yang harmonis, dinamis, walaupun kita berbeda. Sama seperti suami istri, hidup dalam satu atap, walau berbeda tapi tetap tidur satu ranjang. Kan eman Pak, kalau tidur lain ranjang Pak. Kan nyaman lu geluh Pak, daripada kemudian tidur betibiin Pak ya. Hujan-hujan, celep kan, engki Pak Haji. Iya. Jadi jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la yadahu jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Jadi jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngadu domba ini adalah orang yang memang punya karakter Pak, punya sifat Pak. Ya mungkin karena dia, yang jelas bahwa orang suka ngadu domba itu punya kepentingan duniawi Pak. Selalu Pak. Ya. Apalagi kemudian kondisi-kondisi kayak begini Pak, panas-panasnya politik Pak. Ini seorang suka ngadu domba Pak. Ya. Orang suka ngadu domba. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga survei dibayar untuk mengangkat kelompok-kelompok pasangan-pasangan tertentu dan menjatuhkan pasangan lain. Orang umat diadu domba Pak, menghadirkan data-data yang fiktif, data-data bohong dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kepentingan duniawi. Makanya diadu domba, biar hubungannya tidak harmonis. Bagaimana kemudian rakyat Indonesia yang tidak harmonis? Ya rakyatnya diadu domba. Diadu domba dengan kepentingan-kepentingan agar supaya kisruh terus. Ya kalau kisruh terus Pak, kan akhirnya ya mau 3 periode atau yang lainnya. Bagian dari inti dari adu domba. Makanya Nabi memberikan satu statement yang keras, stressing kepada kita. La yadkhulu jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang yang ngadu domba itu matanya seperti ada pasirnya, Pak. Ya. Sepet matanya kau lihat, saudara muslim saling bergandeng tangan, saling harmonis, saling mencintai. Enggak mau dia, Pak. Ini karakternya orang-orang munafik, orang fasik kayak begini, Pak. Senang bagaimana kisru, ya, senang bagaimana orang bertengkar, berkelahi, bagaimana orang bisa saling carok, orang saling bunuh dan seterusnya. Nah, hal-hal itu akan menghadirkan banyak sisi negatif. Insya Allah sampai di situ masih ada belasan poin yang perlu kita diskusikan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Iya, Pak Ji. Ketika kita melihat tayangan di televisi yang menanyakan hal-hal dari milik orang lain. Iya. Apa hukumnya kita menonton di televisi, channel-channel di televisi yang pembahasan atau informasi di berita itu tentang aib-aib atau kesalahan orang lain? Ya ganti channel, Pak. Tidak usah ditonton, ya. Tidak usah ditonton. Kita ini jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, harus punya filter. Harus punya filter. Dulu saya masih di pesantren itu, ustaz saya mengajarkan bahwa kalian boleh baca buku yang merah, baca buku hitam, putih, apa terserah. Kalian boleh berinteraksi dengan siapa saja, asalkan kalian sudah punya kemampuan memfilter. Jangan sampai kalian diwarnai. Baca buku tentang komunis tidak masalah.
Biar kita tahu bagaimana sepak terjangnya komunis, apa ideologi dan seterusnya, harus tahu. Tapi jangan sampai kebablasan. Karl Marx dan seterusnya kan begitu ya. Jangan sampai kemudian ideologi kita jadi masalah gara-gara baca buku komunis. Jadi harus punya filter dulu. Ya. Harus punya filter. Mendengarkan atau melihat tayangan, kan banyak sekarang informasinya kan tentang aib, tentang kesalahan dan seterusnya. Dalam politik pun ya kita juga video-video dikirimkan lewat grup-grup WhatsApp itu kan banyak tentang persoalan-persoalan menyangkut aib-aib saudara kita. Ya. Banyak menceritakan tentang bahaya komunis, latennya komunis dan seterusnya. Sepak terjang mereka, bagaimana kondisi keadaan ke depan dan seterusnya. Itu kan membicarakan tentang aib dan seterusnya. Bahkan dalam bahasa hadis itu jar wa ta'dil. Jadi dalam bahasa hadis itu seorang rawi itu menceritakan tentang rawi yang lain, ya. Bahkan kemudian mukharrij, orang yang membukukan seperti Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya, itu mencari rawi-rawi yang memang secara adil, di mana letak kesalahannya dan seterusnya, dibicarakan positif dan negatifnya. Nggak boleh dibahas tentang positifnya saja. Oh hadisnya ini tidak diterima karena setelah dia asyuyuk, dia sudah sepuh, dia menjadi pikun, hadisnya ditolak. Ya. Oh, orang ini kemudian bohong, walaupun bohongnya kepada binatang. Contoh Imam Bukhari mau meriwayatkan hadis, mencari hadis kepada seseorang. Lalu kemudian ditemukan bahwa orang ini pernah berbohong, mau nangkap ayam, ayamnya dikasih dulu jagung dan seterusnya, baru kemudian ditangkap. Oh, rawi ini kencingnya berdiri dan seterusnya. Jadi dijelaskan. Jadi memang ada satu kondisi-kondisi di mana membahas, mendiskusikan hal-hal yang begitu dibolehkan, dibenarkan. Di samping itu adalah iktibar, mengambil pelajaran pada peristiwa-peristiwa itu. Jadi kita mendengar berita-berita dan seterusnya. Kalau kita punya filter, ya dengarkan. Di mana sisi anunya ini? Oh, Panji Gumilang, pasti diceritakan tentang kesalahan-kesalahan Panji Gumilangnya di mana, kekeliruan dia dalam memahami Islamnya di mana. Kalau kemudian kita nggak dengarkan, ya kita nggak tahu di mana letak kesalahannya, gitu ya. Sehingga menjadi pelajaran untuk kita tidak mudah terjerumus pada kelompok-kelompok tertentu, gitu ya. Nah kalau nggak kuat, nggak sanggup, belum punya filter, ya ganti channel aja. Pertanyaannya, channel apa yang tidak ada maksiat di dalamnya? Ya, Pak Ustadz, ini televisinya banyak maksiatnya. Ya sudah, nggak usah nonton televisi. Ya, bisa hidup kan nggak pakai televisi? Ya, kenapa? Ya kalau haram ya hadirkan televisi yang halal. Islam itu adalah agama solution. Ketika kita memberikan suatu haram, hukum dan seterusnya, harus menghadirkan solusinya. Ya. Melihatnya itu. Kenapa? Melihatnya itu. Melihatnya. Iya. Tayangannya. Iya. Oh gitu ya. Melihatnya. Ya pertanyaannya, tiap hari kita ketemu orang di toko, di bakso, di mana banyak orang pakai pakaian sakiwilda, sekitar wilayah dada yang tampak, pakaian bupati buka apa tinggi-tinggi. Mau kulaan, banyak kan ketemu orang-orang. Ya bahasanya kan tundukan pandangan, ya nunduk pandang. Ya, pandangan pertama itu adalah rezeki. Kalau sudah beralih, jangan diikuti pandangan kedua, pandangan setan tidak, yang gitu ya. Ya tinggal bagaimana kita menjaga diri kita. Ya. Jadi, dosa itu di mana-mana. Ya, dosa itu di mana-mana, maksiat itu di mana-mana. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu Pak Haji ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya persilakan.
Kita sudah sampai di adu domba atau namimah. Poin yang kelima. Masih ada sekitar belasan poin lagi yang akan kita diskusikan bersama di waktu akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan usia yang panjang, keberkahan usia kita, kesehatan, dan kita bisa bertemu lagi. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak, saudara-saudara? Monggo. Ketika kita melakukan kebaikan, bisa lelah gitu Pak, kebaikan. Karena melakukan kebaikan? Lelah melakukan kebaikan. Karena kebaikan kita ini dimanfaatkan semua orang lain. Apakah harus diterusin apa enggak? Contoh gimana Pak? Contoh kebaikan kita dimanfaatkan orang lain. Contoh, misalkan kita masjid terus dimanfaatin, misalkan orang yang bisa, misalkan orang yang apa namanya, orang yang mati, rapat ke Ustaz. Ya. Ketika kita dalam hidup ini kan kita diajarkan bagaimana selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik. Kalau kebaikan kita dimanfaatkan orang, ya alhamdulillah. Yang penting jangan kesalahan kita dimanfaatkan. Kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ya kita bersyukur alhamdulillah. Terus kemudian apa yang kemudian menjadi sebuah kesalahan? Contoh ya, contoh. Ini musim dukung-mendukung sebentar lagi nih Pak. Dari hasil ijtihad para ulama, orang-orang soleh, melihat dari berbagai macam sudut-sudut persoalan demi maslahat ke depan negara, agama dan seterusnya, maka keluarlah ultimatum, keluarlah informasi bahwa kita mendukung si fulan dengan si fulan. Kan begitu. Lalu kemudian tim-timnya datang, bertemu dengan kita, mengajak kita dan seterusnya. Rasulullah itu kalau dihadapkan dengan dua masalah dan sama-sama memiliki dampak negatif, maka Rasulullah mengambil dampak negatif yang paling ringan, paling kecil. Ya, paling kecil. Manusia ini nggak ada yang sempurna, Pak. Nggak ada yang sempurna. Pasti manusia ini punya cacat, celah, kekurangan. Yang terpenting itu adalah kita melihat maslahatnya, kebaikan lebih besar daripada kekurangannya. Kan begitu? Kan jelas Pak, kita bisa melihat, membaca ya kejadian dan seterusnya. Walaupun kita bukan ulama pun tahu Pak, sepak terjang dan seterusnya. Ketika kemudian kita mendukung dengan kebaikan kita ini, kita memberikan loyalitas dan seterusnya, lalu kemudian dia nanti jadi pemimpin, dia korupsi, dia apa dan seterusnya, itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dia sebagai pelakunya, karena dia manusia merdeka. Ya. Kita hanya mendukung dia dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong kalian, ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian ta'awun tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Tentunya kita tidak ingin bahwa dia nanti korupsi ini dan seterusnya. Tapi toh dia melakukannya, dia manusia, dia bukan malaikat. Nah, ketika dia melakukannya, maka kita yang baik tadi tidak ikut terjerumus di dalamnya. Karena komitmen dari awalnya kita melakukan MOU dengan mereka, kita mendukung dia begini dalam hal kebaikan semua. Nah, nggak ada kita mendukung dia melakukan kehancuran dan seterusnya. Maka ketika dia memanfaatkan kebaikan kita dan menghadirkan dosa dan pelanggaran, maka itu adalah tanggung jawab dosa dia secara individual, karena dia manusia merdeka, manusia dewasa, manusia balik yang bertanggung jawab atas dosa dan salahnya. Begitu Pak ya? Ya. Jadi kalau kita dimanfaatkan kebaikan kita, ya alhamdulillah Pak. Ya. Contoh ini Pak ya. Contoh. Ada orang datang itu Pak,
ya mukanya melas-melas. Tapi kita tahu Pak, kalau dia ini sebenarnya bohong Pak. Dia hanya memanfaatkan ya, kedermawanan kita saja. Ya, dia memanfaatkan kedermawanan kita saja. Jadi kita sering bantu, kasih uang, ya berapa nominalnya gitu ya. Nanti ada aja nanti alasan ini, alasan itu. Ada Pak, ada. Saya berkali-kali begitu Pak. Ada misalkan ibu-ibu datang ini, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau acara ini dan seterusnya. Besok nanti ganti topik lagi Pak, datang lagi acara ini ya. Dia memanfaatkan kebaikan kita. Terus kemudian kita berhenti memberikan kebaikan. Ya jangan berhenti melakukan kebaikan Pak. Caranya bagaimana? Biar ibu bapak tidak dongkol, tidak marah dan tidak menghentikan kebaikan. Akadkan dalam hati jenengan, niatkan dalam hati jenengan, ini zakat buat dia. Ya, zakat buat dia atau infak buat dia. Ya. Wa fi amal haqqu ma'lum lisail wal mahrum. Di dalam setiap kekayaan orang-orang kaya itu ada hak orang miskin. Baik mereka minta-minta karena sudah tidak sanggup menahan penderitaan hidup, atau mereka yang menjaga harga diri mereka, nggak mau minta. Ya. Masuk kita kalah dengan pelacur Pak. Melihat anjing, ya melihat anjing itu haus-haus, lidahnya menjulur-julur. Dia bukakan sepatu botnya, diambilkan air, diminumkan Pak. Kata Nabi, wanita pelacur itu masuk surga Pak. Kan kita nggak tahu kebaikan mana yang kemudian mengasukkan kita dalam surga. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kebaikan mana yang kemudian menjadi kita husnul khotimah. Nggak tahu kita. Jadi kalau ada orang minta-minta Pak, kasih Pak. Kalau nggak ngasih Pak, menahan lisan untuk tidak komentar Pak. Ya. Misalnya kita tahu ini proposalnya sudah kumal Pak, pembangunan masjid. Kan ada kan kita ditayangkan di Sidoarjo ada satu perkampungan mewah sama dengan di Madura. Suatu perkampungannya rumahnya mewah-mewah, sapinya banyak, bahkan anaknya dokter dan seterusnya. Oleh PC dari lima, oleh PC dari bohongi orang dengan cara ngemis minta-minta. Ya, menjadi sebuah profesi. Memang para ulama berbeda pendapat, pro kontra ini. Ya. Ngasih apa tidak ini? Ya. Orang drang di atas bis Pak. Sampai ngasih apa enggak Pak? Itu haknya sampean. Tak kasih nanti dia beli rokok, dia beli minuman. Kan saya berdosa Pak Ustadz. Ya benar juga. Tapi kalau sampean enggak ngasih, ya, saya memilih ngasih Pak. Itu ijtihad saya. Anjing aja kemudian dibaik. Ini Pak, dikasih minum sama pelacur. Anjing ini Pak. Masa manusia nggak dihargai Pak? Urusan dia beli minuman, urusan dia beli narkoba Pak, itu dosa dia Pak. Ketika kita kasih duit ke dia, itu menjadi wilayah kepemilikan dia, bukan wilayah kepemilikan kita. Ini uang kita. Tentunya kita kemudian tidak berniat memberikan dia untuk beli minuman. Enggak Pak. Kita kasih dia, tapi uang ini menjadi alat dia membeli minuman. Lah ketika kita kasih dia uang, itu kan duit menjadi kepemilikan dia. Sudah bukan milik kita Pak. Kalau sudah milik dia, dia bebas melakukan apa saja. Kalau dia melakukan kebaikan dengan uang kita dapat pahala. Kalau dia melakukan keburukan, dia tanggung jawab dosanya, kita nggak ikut dosanya. Selesai Pak. Kalau nggak kasih duit Pak, bawa permen. Ya, bawa permen Pak, kasih dreng di atas bis itu Pak, kasih Pak permen Pak. Hargai Pak. Orang bisa begini juga dia punya rasa malu Pak. Demi kehidupan dia kemudian menghilangkan rasa malunya Pak. Orang-orang di lampu merah apa dan seterusnya. Pemerintah mengeluarkan aturan nggak boleh ngemis-ngemis dan seterusnya. Ya kasih kemakmuran. Pancasilanya itu diamalkan. Kelola sumber daya alam ini, berikan kemakmuran pada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu menderita, ya kasih Pak. Kalau sudah ada nggak ada yang ngasih Pak, ya mereka kemudian gelap mata, ya sudah Pak. Orang dibacok, dirampas dan seterusnya. Kenapa? Orang tiap hari harus makan dan minum Pak. Ya, orang harus bayar listrik,
harus bayar SPP dan seterusnya. Siapa peduli sama mereka, Pak? Ya kita inilah, Pak. Ya. Kalau nggak bisa ngasih yang banyak, ngasih sedikit, yang penting jangan banyak komentar, Pak. Kasih. Niatkan itu sebagai zakat, niatkan itu infak. Selesai, Pak. Sampai tidur enak sudah, nyenyak sudah, nggak peduli sudah. Pada sampai murus itu, Pak. Wah, perut bergemuruh, betul langsung masuk kamar mandi, Pak. Masa sampai mau lihat ada apa isinya, keluar apa aja? Nggak usah, Pak. Perut sudah plong enak, alhamdulillah, Pak. Iya, Pak ya. Jadi mereka juga bisa manfaatkan kebaikan kita. Dan saya tahu dan sering saya mengalami itu. Saya kasih aja. Kalau saya nggak punya, saya bilang mohon maaf, saya nggak punya. Tak buatkan kopi, tak buatkan teh, apa yang bisa dimakan, tak kasih makan. Ya. Memang kan Ustadz ini kan, ya kalau Pak Haji Sumarto, benar PC mengalir. Ustadz ini ya, kalau nggak punya objek akan bekerja lainnya, nggak ada undangan tadi PC. Siapa yang membeli amplop, Pak? Jadi ada kita kasih, nggak ada kita kasih yang lain, kasih makanan, minuman dan seterusnya, minimal air putih gitu ya, insyaallah. Jazakallahu khairan atas semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.